sebut saja namanya Dayat. Di sekitar tahun 2013, ia bekerja di sebuah yayasan yang menjalin kerja sama dengan salah satu rumah sakit di wilayah Jakarta Pusat. Pekerjaannya di yayasan itu berlangsung selama 6 bulan. Pada masa itu, ia ditugaskan untuk berbagai keperluan logistik, termasuk mengantar peti jenazah ke rumah sakit. Salah satu tugas yang paling diingatnya adalah ketika ia harus mengantarkan peti mati yang ternyata menimbulkan pengalaman di luar nalar. Pada tugas pertamanya, Dayat mendapat perintah untuk membawa peti mati ke rumah sakit tersebut. Namun ketika sampai di lokasi, terjadi kesalahan koordinasi. Ia baru menyadari bahwa peti itu seharusnya diantar ke wilayah Kalisari, bukan diturunkan di rumah sakit. Dengan segera, ia melanjutkan perjalanan ke lokasi yang benar, yaitu rumah duka di Kalisari, di mana jenazah sudah siap dimasukkan ke dalam peti. Tubuh almarhum sudah dimandikan dan dirapikan, hanya tinggal proses pemindahan ke dalam peti sebelum dilanjutkan dengan prosesi kebaktian. Setibanya di rumah duka, Dayat dibantu oleh rekannya untuk menurunkan peti itu. Karena prosesi kebaktian masih berlangsung, Dayat memutuskan menunggu di depan rumah duka, meninggalkan peti untuk sementara waktu. Ia hanya beranjak sebentar, sekitar 30 menit, hingga telepon dari keluarga almarhum membawanya kembali ke dalam rumah duka. Mereka meminta Dayat menutup peti karena kebaktian telah usai. Ketika kembali, Dayat pun menutup peti itu, dan di saat itulah matanya tertuju langsung pada wajah almarhum. Yang membuatnya terkejut, wajah almarhum terlihat gosong. Sebuah pemandangan yang sama sekali tidak biasa. Dayat tak tahu apa penyebabnya dan memilih tidak terlalu memikirkannya. Ia segera menutup peti, mengunci penutupnya, lalu bersama dengan yang lain memasukkan peti itu ke dalam kendaraan jenazah untuk diantarkan ke pemakaman di Tanah Kusir. Setibanya di pemakaman, prosesi kebaktian masih berlanjut. Karena harus menunggu cukup lama, Dayat memutuskan untuk bersantai sambil menikmati secangkir kopi. Ia merasa tidak perlu terburu-buru, dan akhirnya ia tiba kembali di tempat yayasan sekitar pukul 8 atau setengah 9 malam. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia pulang ke rumah dan bersih-bersih seperti biasa. Semua terasa normal, hingga anaknya tiba-tiba menangis keras di dalam rumah. Anaknya mengatakan bahwa ia merasa ketakutan, meski tidak bisa menjelaskan alasannya dengan jelas. Dayat berusaha menenangkannya, tetapi perhatiannya segera teralihkan ketika secara tak sengaja ia menoleh ke arah kiri. Sepintas, ia melihat sesuatu melintas di sudut matanya. Ia memperhatikan lebih jelas dan seketika tubuhnya membeku. Sosok yang dilihatnya itu memiliki wajah yang sama persis dengan almarhum yang ia antar ke Tanah Kusir beberapa jam sebelumnya. Dayat segera mencoba mengendalikan situasi. Ia menenangkan anaknya dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia pun bergegas menuju ruang tamu dan membaca doa untuk menenangkan hatinya. Namun sebelum ia selesai berdoa, sebuah helm yang berada di atas lemari tiba-tiba jatuh dengan sendirinya. Padahal tidak ada angin dan ia tahu benar, bobot helm itu cukup berat untuk terjatuh begitu saja tanpa alasan. Dalam pikirannya, Dayat mulai bertanya-tanya, apakah kehadiran sosok tersebut merupakan bentuk rasa terima kasih dari almarhum atas bantuannya? Atau mungkin ada pesan yang ingin disampaikan? Setelah beberapa saat, suasana kembali tenang. Anak Dayat berhenti menangis dan rumah kembali terasa seperti biasa. Setelah kejadian di rumah, Dayat kembali menjalani tugas seperti biasa. Suatu hari, ia mendapat panggilan mendadak dari bosnya
untuk mengantar jenazah ke luar kota. Destinasinya adalah sebuah wilayah di perbatasan Cirebon. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 9 malam ketika telepon dari bosnya masuk, meminta Dayat menuju rumah sakit. Padahal, biasanya ada rekan yang bertugas piket di rumah sakit tersebut. Namun, rupanya rekan tersebut sedang keluar untuk tugas serupa, sehingga Dayat diminta untuk menggantikan dan mengantarkan jenazah ke Cirebon. Tanpa banyak bertanya, Dayat bergegas menuju rumah sakit dan mempersiapkan segalanya. Perjalanan ke Cirebon terasa cukup panjang, terutama karena ia melakukan perjalanan seorang diri dan membawa jenazah seorang perempuan. Ia sempat berpikir bahwa proses pemakaman mungkin akan berlangsung pagi atau siang hari. Namun, setibanya di sana, ternyata pihak keluarga memutuskan untuk segera memakamkan almarhumah pada malam itu juga. Dayat sampai di wilayah tersebut sekitar pukul 3 dini hari. Ia langsung membawa jenazah ke rumah duka, tempat keluarga sudah menunggu dengan penuh duka. Di rumah duka, suasana sangat hening, hanya terdengar suara tangis anggota keluarga yang ingin melihat wajah almarhumah untuk terakhir kalinya. Pihak keluarga memohon bantuan agar jenazah segera diantar ke pemakaman. Prosesi pemakaman pun berlangsung dini hari di bawah penerangan yang minim. Dayat merasakan hawa yang tidak biasa sejak awal memasuki area pemakaman. Suasana terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Ketika kendaraan mendekati pemakaman, Dayat memperhatikan sekeliling. Jarak dari pintu masuk pemakaman ke tempat parkir kendaraan sekitar 50 meter, dan di sepanjang jalan kecil itu ia mulai melihat sosok-sosok aneh. Beberapa berdiri diam, sementara yang lain terlihat duduk di atas dahan pohon. Ada pula yang bergelantungan dengan tatapan kosong, seperti mengamati setiap langkahnya. Meskipun pemandangan itu membuat bulu kuduknya berdiri, Dayat mencoba tetap tenang dan berkata dalam hati bahwa dunia mereka berbeda dan tidak seharusnya saling mengganggu. Setelah sampai di lokasi penguburan, ia bersama warga setempat menurunkan peti dan membantu proses pemakaman hingga selesai. Meski tubuhnya terasa semakin lelah, ia tetap berusaha membantu hingga prosesi selesai. Setelah itu, ia kembali ke rumah duka untuk mendinginkan mesin kendaraan. Mengingat jarak antara rumah duka dan pemakaman cukup jauh, sekitar 3,5 kilometer, ia merasa lebih baik beristirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Di rumah duka, keluarga almarhumah menawarkan secangkir kopi untuk menemani waktu istirahatnya. Dayat menerima tawaran itu dengan senang hati. Setelah beberapa saat, ia memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Ia memulai perjalanan pulang sebelum azan subuh berkumandang, berharap perjalanan berjalan lancar. Namun, di tengah perjalanan pulang, suasana kembali terasa ganjil. Di dalam mobil, Dayat mendengar suara tangisan perempuan yang terdengar lirih dari kursi belakang. Tangisan itu terdengar jelas, seperti seseorang yang merintih dengan napas tersengal. Setelah mendengar suara tangisan dari kursi belakang, Dayat menoleh lagi ke belakang, tetapi tetap tidak menemukan siapapun. Perasaannya bercampur antara takut dan bingung. Akhirnya, ia memutuskan untuk menepi di pinggir jalan demi memastikan apakah ada sesuatu yang salah. Ia turun dari mobil, menajamkan pendengaran, dan mencari-cari asal suara itu. Namun, suasana begitu hening, tidak ada apapun di sekitar yang mencurigakan. Dayat menarik napas panjang dan berkata dalam hati, mungkin hanya perasaannya saja.
Ia pun kembali masuk ke mobil dan melanjutkan perjalanan. Namun, begitu ia menoleh ke spion tengah, pemandangan mengejutkan kembali menyambutnya. Dalam pantulan spion, tampak sosok perempuan duduk di kursi belakang. Wajahnya suram dengan rambut panjang yang tergerai menutupi sebagian wajahnya. Dayat langsung merinding. Sosok itu terlihat menangis, merintih pelan, seperti sedang mengungkapkan kesedihannya. Ia mencoba berbicara kepada sosok tersebut, mengatakan bahwa ia sudah membantu mengantarnya dan berharap perempuan itu tidak lagi mengganggu. Ia bahkan memohon agar perempuan itu tidak mengganggu dirinya ataupun mobilnya. Setelah beberapa saat, sosok itu menghilang begitu saja, seolah tertelan oleh kegelapan malam. Namun, rasa lega itu tidak bertahan lama. Perjalanan kembali diwarnai suara tangisan yang muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Dayat yang melalui jalur lama, karena saat itu tol Cipali belum ada, harus melewati jalan protokol yang membentang melalui perkebunan dan perkampungan. Tangisan itu terus terdengar, mengiringi perjalanan. Dayat hanya bisa berpikir dalam hati, mungkin sosok itu sedang merasakan sakitnya, atau justru ingin berterima kasih atas bantuannya. Ia sendiri tidak bisa memastikan maksud dari kehadiran sosok tersebut. Setelah sampai di Jakarta dan beristirahat, Dayat mulai merasa sedikit tenang. Namun, 3 minggu kemudian, ia kembali mendapat tugas jaga di rumah sakit. Awalnya, tugas itu hendak diberikan kepada rekannya. Tetapi temannya meminta Dayat yang membawanya. Kali ini, tugasnya adalah membawa jenazah dari rumah duka di Bekasi menuju Riau. Ia tidak sendiri, melainkan ditemani oleh seorang teman yang juga bisa menyetir, meskipun hanya sebagai pengganti sementara. Perjalanan ke Riau berlangsung cukup panjang, memakan waktu sekitar 3 hari 4 malam. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Mereka bahkan sempat beristirahat di kapal feri saat menyeberang. Dayat dan temannya tidur di dalam mobil dengan kaca sedikit terbuka untuk mendapatkan udara segar. Mereka bergantian beristirahat, tetap menjaga jenazah dengan baik. Setibanya di Riau, mereka langsung menuju rumah duka dan membantu membawa jenazah ke pemakaman yang jaraknya sekitar 1 kilometer dari rumah duka. Setelah prosesi selesai, mereka beristirahat sejenak di rumah duka sebelum memutuskan untuk kembali ke Jakarta menjelang maghrib. Awal perjalanan pulang terasa aman. Mereka melewati perkampungan yang sepi tanpa masalah. Namun, setelah menempuh sekitar 5 kilometer dan mulai memasuki hutan, suasana perlahan berubah. Temannya tiba-tiba berkata bahwa ia mencium bau anyir yang sangat menyengat. Dayat segera menyuruh temannya diam dan tidak membicarakan hal-hal aneh. Ia mengingatkan bahwa mereka tidak tahu apa yang pernah terjadi di jalan tersebut. Namun rasa tidak nyaman terus mengganggu mereka. Ketika temannya menoleh ke belakang, ia tidak melihat apa-apa. Namun melalui kaca spion tengah, Dayat kembali melihat sosok perempuan yang sedang bermain dengan rambutnya. Sosok itu terlihat duduk dengan santai di kursi belakang. Dayat semakin merinding. Ia mencoba untuk tetap tenang meski bau anyir semakin kuat. Namun, seolah mengikuti kehadiran sosok itu, tiba-tiba mobil mereka mati di tengah-tengah hutan. Saat itu, waktu menunjukkan sekitar pukul 11:30 malam. Mobil berhenti di tempat yang jauh dari perkampungan, dikelilingi oleh gelapnya hutan. Dayat berusaha menyalakan kembali mobil, tetapi tidak berhasil. Ia memeriksa sikring dan kondisi mesin, tetapi semuanya dalam keadaan baik. Bahkan lampu utama juga tidak menyala. Merasa ada yang tidak beres,
Ia mencoba membangunkan temannya, tetapi temannya tidak merespon sama sekali, meski tubuhnya sudah diguncang berkali-kali. Keheningan malam tiba-tiba dipecahkan oleh suara tawa seorang perempuan dari atas mobil. Suara itu terdengar sangat jelas, namun tidak ada siapapun di atas sana. Dayat menyalakan senter dari handphonenya dan memeriksa atap mobil, tetapi tetap tidak menemukan apa-apa. Anehnya, suara tawa itu terus berpindah-pindah dari atas mobil ke samping, lalu ke dalam mobil, tetapi tidak ada sosok yang terlihat. Saking lelah dan frustrasinya, Dayat akhirnya berteriak marah. Ia berkata bahwa ia sudah sangat lelah setelah berhari-hari di jalanan, dan jika sosok itu ingin mengganggu, terserah. Ia tidak peduli lagi, ia hanya ingin bisa pulang dengan selamat. Saking jengkelnya, Dayat akhirnya memutuskan menyeret temannya keluar dari mobil. Ia berharap tindakan itu akan membuat temannya sadar, tetapi ternyata temannya tetap tak bergerak, seperti benar-benar tak sadarkan diri. Dayat semakin panik. Ia menggoyang-goyangkan tubuh temannya dengan keras, namun tetap tidak ada respons. Situasinya semakin aneh. Setelah lelah mencoba, Dayat hanya bisa berdoa dalam hati, memohon pertolongan. Tidak lama kemudian, lampu utama mobil tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Seketika, rasa syukur menyelimuti hatinya. Meski mesin mobil masih belum hidup, ia merasa itu sudah menjadi pertanda baik. Ia segera membangunkan temannya lagi. Kali ini, temannya perlahan mulai sadar. Dengan wajah kebingungan, temannya bertanya, kenapa ia tidur di sini. Dayat menjelaskan bahwa ia tertidur sejak pukul 11:30 malam hingga hampir pukul 2:30 dini hari. Ia merasa heran, karena normalnya seseorang akan bangun jika tubuhnya digoyang-goyangkan dengan keras. Namun temannya justru menjawab bahwa selama ia tertidur, ia merasa seperti sedang diajak berbincang oleh seorang perempuan cantik. Kata-kata itu membuat Dayat terdiam sejenak. Ia mulai berpikir, mungkinkah perempuan yang dimaksud temannya itu adalah sosok yang menangis di atas mobil sebelumnya? Meski merasakan kengerian, ia memutuskan untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada temannya. Ia hanya mengangguk pelan dan membiarkan cerita itu berlalu. Setelah memeriksa bagian aki dan memastikan tidak ada kabel yang kendor, Dayat berjalan ke depan mobil. Tanpa sengaja, matanya tertuju ke ujung mobil yang disinari lampu. Di sana, berdiri sosok perempuan berambut panjang dengan tubuh berselubung cahaya merah. Rambutnya acak-acakan menutupi sebagian wajahnya. Dayat tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tetapi sosok itu tampak sangat tidak wajar. Ia menduga sosok itu adalah kuntilanak merah. Ia merasa ragu antara mendekati sosok itu atau tetap berada di tempatnya. Namun ketika ia melangkah maju beberapa langkah, sosok tersebut langsung menghilang dalam sekejap. Suasana sekitar kembali sunyi. Tidak ada tanda-tanda keberadaan orang lain di tengah hutan itu. Jalanan benar-benar sepi, jauh dari perkampungan. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada lalu lalang manusia, hanya kesunyian yang menekan perasaan. Dayat bingung harus berbuat apa. Mundur berarti kembali ke jalur yang sudah jauh, sementara maju ke depan juga penuh ketidakpastian. Ia dan temannya memutuskan masuk kembali ke mobil, berharap bisa menemukan solusi. Tapi sebelum sempat menyalakan mesin, suara tangisan kembali terdengar dari dalam mobil. Tangisan itu berasal dari bagian depan mobil. Dayat merasa merinding. Ia mulai berpikir, apakah sosok merah tadi telah pindah ke dalam mobil? Ia pasrah dan memutuskan untuk berdoa dengan sungguh-sungguh.
Ia mengucap bismillah dan berharap mobilnya kembali hidup. Tiba-tiba, mesin mobil menyala dengan sempurna. Mereka segera melanjutkan perjalanan, tetapi baru menempuh sekitar 1 kilometer. Mobil itu kembali mati. Dalam kebingungannya, Dayat turun dari mobil bersama temannya. Mereka saling memeriksa bagian-bagian mobil, tetapi semuanya terlihat baik-baik saja. Namun, tiba-tiba temannya berjalan menjauh dari mobil. Dayat memanggilnya berkali-kali, tetapi tidak ada respons. Temannya terus berjalan tanpa menoleh. Merasa ada yang tidak beres, Dayat segera mengejarnya dan menarik tangannya. "Aku tadi dipanggil cewek cantik," ujar temannya dengan nada bingung. Ia mengatakan bahwa ada perempuan cantik yang mengajaknya menuju sebuah rumah yang terlihat dari kejauhan. Dayat langsung merasa ada yang sangat tidak beres. Ia menegaskan bahwa mereka berada di tengah hutan dan tidak mungkin ada rumah di sana. Mereka akhirnya kembali ke mobil dengan perasaan cemas. Kali ini, mereka mengemudi perlahan hingga akhirnya menemukan sebuah warung kecil yang masih buka tidak jauh dari perkampungan. Mereka memutuskan berhenti untuk beristirahat dan membeli makanan ringan sambil menenangkan diri. Sambil menyeruput kopi hangat, Dayat kembali menanyakan kepada temannya apa yang sebenarnya terjadi. Temannya mengaku bahwa selama ia tertidur di mobil, ia merasa seperti diajak mengobrol oleh perempuan cantik yang sama. Perempuan itu muncul lagi ketika mobil mati kedua kalinya dan mengajaknya menuju rumah yang terlihat dari kejauhan. Dayat semakin yakin bahwa sosok yang terus mengganggu mereka adalah sosok yang sama. Perempuan yang menangis di atas mobil dan kemudian menampakkan diri di depan mobil. Ia hanya bisa menduga-duga apa maksud dari kehadiran sosok tersebut. Setelah beristirahat cukup lama, mereka melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan Bakahuni. Perjalanan di Sumatera cukup menegangkan karena minimnya penerangan. Sesekali Dayat melihat sosok-sosok putih yang melintas di jalan dari kejauhan. Ia tahu bahwa itu bukan manusia, melainkan sosok-sosok lain yang memang sering terlihat di jalur itu. Begitu mereka sampai di pelabuhan, fajar mulai menyingsing. Mereka membeli tiket kapal dan beristirahat selama penyeberangan. Di atas kapal, suasana lebih tenang. Dayat dan temannya akhirnya bisa rileks dan tidur sejenak. Setelah sampai di Jakarta, mereka langsung menuju Pool untuk menyerahkan mobil. Namun, cerita itu tidak berhenti di situ. Keesokan paginya, sekitar pukul 6 pagi, Dayat kembali mendapat telepon dari bosnya. Meski tubuhnya masih lelah, ia mengangkat telepon tersebut. Ternyata, ia diminta untuk mengambil jenazah di rumah duka dan membawanya ke rumah sakit di Jakarta Pusat. Setelah tiba di rumah duka, suasana terasa cukup berat. Awalnya, belum ada keputusan apakah jenazah akan dibawa menggunakan ambulan dari pihak mereka atau dari luar. Setelah beberapa perdebatan, akhirnya diputuskan bahwa jenazah akan diantar menggunakan ambulan dari tim Dayat menuju Jawa Tengah. Perjalanan berlangsung cukup lancar pada awalnya, hingga di tengah jalan, masalah besar muncul. Ternyata pihak keluarga jenazah berebut hak atas jenazah tersebut. Pihak keluarga dari laki-laki yang merupakan non-muslim ingin membawa jenazah ke seberang pulau untuk dimakamkan sesuai tradisi mereka. Sementara itu, pihak keluarga perempuan yang beragama muslim bersikeras agar jenazah dimakamkan di wilayah Jawa Tengah. Situasi memanas dan perdebatan pun tak terhindarkan di dalam perjalanan. Merasa tidak ingin terjebak dalam konflik yang berkepanjangan, Dayat mengambil keputusan.
Ia berhenti di tengah perjalanan dan mengatakan kepada kedua pihak bahwa ia akan menunggu di lokasi tersebut. Siapapun yang siap mengambil jenazah lebih dahulu, maka itulah keputusan akhirnya. Setelah beberapa diskusi panjang, diputuskan bahwa jenazah akan dibawa ke wilayah Jawa Tengah untuk dimakamkan di sana. Dayat melanjutkan perjalanan, tiba di lokasi sekitar pukul 7 malam. Setibanya di rumah duka, ia harus meminta bantuan warga sekitar untuk menurunkan jenazah. Warga dengan sigap membantu, menggotong jenazah menggunakan keranda dan membawanya masuk ke rumah. Namun, saat Dayat memarkirkan mobil di dekat kebun pisang, ia mendengar suara tawa dari arah pohon. Ia sempat berpikir positif, mungkin suara itu berasal dari rumah atau seseorang yang sedang bercanda. Namun, suasana malam yang sunyi membuat suara tawa itu terasa tidak wajar. Ia tetap tenang, meyakinkan dirinya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tak lama kemudian, keluarga meminta agar jenazah segera dimakamkan. Malam itu juga, Dayat belum sempat beristirahat atau bahkan duduk sebentar, tetapi ia tetap menyanggupi permintaan tersebut. Mereka membawa jenazah menuju pemakaman yang berjarak cukup jauh. Di tengah perjalanan menuju makam, sesuatu yang besar dan hitam tiba-tiba muncul di depan mobil. Sosok itu begitu besar, menutupi pandangan dari kaca depan mobil sepenuhnya. Seolah-olah pandangan Dayat dihalangi oleh sesuatu yang sangat besar, membuatnya tidak bisa melihat apapun di depan. Sementara itu, pandangan ke arah belakang masih jelas terlihat. Warga sekitar yang ikut membantu mulai membentak dan mengarahkan Dayat agar memajukan mobil sedikit demi sedikit. Namun, pandangan ke depan tetap gelap, seperti tertutup oleh bayangan hitam yang besar. Setelah membaca Al-Fatihah 3 kali, pandangan itu perlahan kembali terbuka. Dayat merasa lega dan melanjutkan perjalanan hingga tiba di pemakaman. Proses pemakaman berjalan lancar dan ia langsung berpamitan untuk kembali pulang. Dalam perjalanan pulang, rasa lelah membuat Dayat memutuskan untuk berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Ia beristirahat sekitar 1,5 jam sambil menikmati kopi. Setelah merasa cukup segar, ia melanjutkan perjalanan. Namun, baru beberapa kilometer dari warung, suara aneh kembali muncul dari belakang mobil. Dayat melihat melalui kaca spion tengah. Di sana ia melihat sosok nenek-nenek dengan rambut panjang berwarna putih, duduk di atas keranda di belakang mobil. Sosok itu selonjoran dengan kaki menjulur di atas kurung batang. Posisinya tepat di belakang kursi sopir. Wajah nenek-nenek itu tidak terlihat jelas karena tertutup rambut putih yang tergerai ke depan, tetapi tubuhnya menghadap langsung ke arah Dayat. Ia segera menoleh ke belakang untuk memastikan, tetapi tidak ada siapapun di sana. Anehnya, ketika ia kembali melihat melalui kaca spion, sosok itu masih ada di sana, duduk diam, seolah sedang memperhatikannya. Sambil mencoba menenangkan diri, Dayat berkata, "Kalau memang mau ikut, duduk saja di samping saya. Jangan di situ, tapi jangan ikut sampai rumah." Ia berharap sosok itu pergi dengan sendirinya. Tak lama kemudian, sosok itu menghilang ketika mobil memasuki area yang lebih terang. Dayat akhirnya tiba di Pool, tetapi insiden di jalan itu membuat dirinya dimarahi oleh pihak kantor. Mereka mempertanyakan kenapa ia tidak bisa dihubungi selama perjalanan. Ia menjelaskan bahwa handphonenya kehabisan baterai sehingga tidak bisa berkomunikasi. Namun, pengalaman tersebut membuat Dayat merenung dan akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya di yayasan. Setelah berhenti dari pekerjaannya,
Dayat memutuskan untuk membeli unit ambulans sendiri. Dengan modal yang masih terbatas, ia membeli ambulans secara kredit. Ia menyebarkan nomor kontaknya kepada teman-teman untuk membantu mereka yang membutuhkan jasa ambulan. Keputusannya untuk membeli ambulans sendiri bukan sekadar bisnis, tetapi juga karena niat tulus untuk menolong orang yang sedang dalam musibah. Ia tahu bahwa tidak semua orang memiliki dana yang cukup untuk menyewa ambulan, sehingga ia ingin memberikan bantuan yang lebih terjangkau bagi mereka yang membutuhkan. Dari situ, Dayat kembali mendapat tugas yang tak kalah berat. Kali ini, ia harus menjemput jenazah korban yang ditemukan gandir. Telepon datang dari warga setempat mengabarkan kejadian tersebut. Ketika Dayat tiba di lokasi, pihak berwajib sudah ada di sana. Kondisi jenazah cukup mengerikan, dengan lidahnya menjulur panjang. Jenazah tersebut adalah seorang perempuan yang kemudian dibawa ke rumah sakit di wilayah Jakarta Timur untuk proses lebih lanjut sebelum diputuskan akan dikirim ke luar pulau. Singkat cerita, perjalanan membawa jenazah ke luar pulau awalnya terasa lancar. Dayat tiba di pelabuhan pada pukul 8 pagi, tetapi ia harus menunggu konfirmasi dari pihak keluarga hingga sore hari. Setelah semua dokumen selesai, sekitar pukul 4 sore, jenazah baru bisa diangkut ke kapal untuk menyeberang ke Sumatera. Di kapal, suasana cukup aman, tetapi ketika kapal bersandar di pelabuhan tujuan, masalah kembali muncul. Mobil mendadak tidak bisa di-starter. Mesin mati seketika, membuat Dayat terpaksa membaca doa dalam hati. Setelah beberapa kali mencoba, mesin akhirnya menyala dan perjalanan dilanjutkan menuju Palembang. Setelah menurunkan jenazah di pemakaman yang tidak jauh dari rumah duka, Dayat kembali bersiap pulang ke Jakarta. Namun, dalam perjalanan pulang, sekitar pukul 2 dini hari, ia mulai mendengar suara tangisan dari dalam mobil. Tangisan itu terdengar lirih, tetapi jelas, seperti rintihan seorang perempuan. Dayat mencoba menenangkan pikirannya, berusaha berpikir positif. Namun, tangisan itu tidak berhenti sepanjang perjalanan, mengisi setiap sudut mobil dengan suasana mencekam. Dayat, yang terbiasa sendirian tanpa teman, tetap mencoba mengabaikannya meski rasa lelah dan tegang bercampur. Saking putus asanya, ia sempat menepi di pinggir jalan, menyalakan rokok, dan membiarkan mobilnya dalam keadaan mati sejenak. Anehnya, begitu ia masuk kembali ke mobil, tangisan itu sudah menghilang. Ia melanjutkan perjalanan dengan hati yang masih waspada, berharap tidak ada lagi kejadian aneh. Namun, beberapa minggu kemudian, Dayat kembali mendapatkan pengalaman yang tak kalah menyeramkan. Telepon masuk sekitar pukul 1 atau 2 dini hari dari nomor tak dikenal. Penelpon itu bertanya apakah ambulannya masih tersedia. Dayat menjawab bahwa ambulannya siap dan meminta alamat tujuan. Tak lama kemudian, penelpon mengirimkan lokasi melalui pesan singkat yang ternyata berada di wilayah Jakarta Barat. Dayat segera bergegas mengambil mobil dan meluncur ke lokasi. Setibanya di sana, ia melihat bahwa korban adalah seorang perempuan pengendara motor yang mengalami kecelakaan tragis. Motornya hancur dan tubuh korban tergencet di bawah ban truk besar. Pemandangannya benar-benar mengerikan. Pihak berwajib sudah berada di lokasi, dan Dayat harus menunggu mereka menyelesaikan prosedur sebelum ia bisa mengevakuasi jenazah. Ketika proses evakuasi dimulai, Dayat harus mengumpulkan bagian-bagian tubuh korban yang sudah tidak utuh lagi.
Beberapa petugas dan warga yang mencoba membantu malah merasa mual dan mundur menjauh. Dayat yang sudah terbiasa menghadapi situasi seperti ini tetap tenang. Ia mengambil kantong plastik besar dan mulai mengumpulkan semua bagian tubuh korban. Ia berusaha merapikan semuanya dengan hati-hati, memastikan tidak ada bagian yang tertinggal. Setelah semua terkumpul, ia menyerahkan jenazah kepada pihak berwajib untuk dibawa ke rumah sakit di Jakarta Timur. Di rumah sakit proses administrasi berlangsung cukup lama. Pihak keluarga dari kampung harus dihubungi dan koordinasi dengan pihak berwajib memakan waktu hingga sore hari. Baru sekitar pukul 3:30 sore, jenazah bisa keluar dari rumah sakit. Dayat yang sudah lelah hanya bisa bersabar menunggu semua proses selesai sebelum melanjutkan tugasnya untuk membawa jenazah keluar kota. Perjalanan menuju rumah duka kali ini terasa cukup santai. Pihak keluarga meminta agar jenazah dibawa pelan-pelan saja. Dayat menyanggupi, bahkan beberapa kali berhenti di rest area karena keluarga almarhumah ingin ke kamar mandi. Ia memanfaatkan waktu itu untuk mengisi bahan bakar agar mobil tetap penuh dan perjalanan lancar tanpa gangguan. Seiring berjalannya waktu, sekitar pukul 7 malam, mereka akhirnya tiba di rumah duka. Suasana di sana sunyi, hanya terdengar isak tangis dari pihak keluarga yang menyambut jenazah. Karena kondisi jenazah sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pembusukan, keluarga memutuskan untuk segera memakamkannya malam itu juga. Pemakaman tidak terlalu jauh dari rumah, sehingga Dayat memarkir mobil di depan rumah almarhumah dan ikut membantu membawa jenazah ke pemakaman dengan berjalan kaki. Setelah prosesi pemakaman selesai, Dayat kembali ke rumah duka. Ia memutuskan membiarkan mesin mobil dingin terlebih dahulu. Selain itu, ia ingin menghindari risiko membawa mobil langsung setelah perjalanan jauh. Ia pun duduk bersama keluarga dan tetangga, menikmati secangkir kopi sambil berbincang. Waktu berlalu dan sekitar pukul 9 malam, Dayat pamit untuk pulang. Namun, saat ia menyalakan mobil, mesin tidak merespons. Mobil mendadak mati total. Lampu-lampu kecil masih menyala, tetapi mesin sama sekali tidak bisa dinyalakan. Awalnya Dayat menduga aki mobil bermasalah. Ia turun, membuka kap mesin dan memeriksa kepala aki. Semuanya terlihat normal, tidak ada kabel yang kendor atau masalah yang mencolok. Ia sempat bingung, tetapi tetap berpikir positif. Setelah membaca doa, akhirnya mesin menyala kembali. Ia melanjutkan perjalanan pelan-pelan sambil menikmati sebatang rokok untuk menenangkan pikirannya. Baru beberapa ratus meter dari rumah duka, lampu utama mobil tiba-tiba mati. Lampu kecil masih menyala, tetapi lampu besar benar-benar padam. Dayat segera menepi dan turun untuk memeriksa. Mobil berhenti di dekat area yang penuh semak-semak dan pohon pisang. Suasana sekitar begitu gelap dan sunyi. Ketika ia sedang memeriksa bohlam lampu, tiba-tiba terdengar suara tangisan dari arah depan mobil. Suara itu terdengar lirih, seperti suara seseorang yang merintih kesakitan. Dayat melihat sekeliling, tetapi tidak ada siapapun. Ia terus mencari asal suara itu, tetapi tidak menemukan apapun. Ia kembali ke mobil dan mencoba menyalakan lampu utama. Ajaibnya, lampu menyala kembali tanpa masalah. Ia melanjutkan perjalanan, tetapi suara tangisan terdengar, kali ini dari belakang mobil. Dayat menoleh ke belakang, namun tetap tidak ada siapapun di sana. Ia segera melihat ke spion tengah, dan pandangannya langsung tertuju pada sosok berwarna merah yang duduk di bangku panjang belakang.
tepat di depan keranda. Sosok itu tidak menatap ke arahnya, melainkan menghadap ke keranda dengan posisi rambut panjangnya menutupi sebagian besar wajahnya. Ia hanya duduk diam sambil terisak-isak, mengeluarkan suara tangisan yang menggema di dalam mobil. Wajahnya samar, tertutup helaian rambut kusut yang menjuntai. Dayat menarik napas panjang, mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia tahu bahwa kejadian seperti ini bukanlah hal baru bagi para sopir ambulan. Setiap sopir pasti pernah mengalami hal-hal aneh selama bertugas, apalagi jika harus langsung mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Bahkan petugas yang memandikan jenazah pun sering merasakan kehadiran sosok-sosok tak kasat mata di sekitar mereka. Akhirnya, dengan sisa keberanian yang ada, Dayat berkata pelan kepada sosok itu agar tidak mengganggunya sepanjang perjalanan dan tidak ikut sampai rumah. Setelah beberapa saat, sosok itu menghilang begitu saja ketika mobil mulai memasuki area yang lebih terang. Setelah tiba di rumah, Dayat merasa lega. Namun, insiden tersebut menyisakan rasa lelah dan ketegangan yang luar biasa.